Para pihak sudah siap? Siap, Majelis. Siap, Yang Mulia. Sidang kita bisa mulai ya. Baik. Sidang perkara perdata nomor 34 PDTG 2019 garing PN Madiun dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pihak penggugat hadir kuasanya. Hadir, Majelis. Tergugat 1, tergugat 5, tergugat 6, hadir kuasanya. Siap, hadir Yang Mulia. Tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, hadir kuasanya. Hadir Yang Mulia. Turut tergugat tidak pernah hadir di persidangannya. Hari ini insya Allah rencananya adalah putusan. Sebelum putusan ini diucapkan, saya tanyakan kepada para pihak, apakah di luar sana, di luar persidangan, para pihak sudah menemukan titik temu dalam arti perdamaian sesuai yang diamanahkan oleh hukum acara maupun perma? Penggugat? Jadi kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua dan anggota Majelis bahwa sampai sidang terakhir ini dalam agenda putusan untuk titik temu antara kami penggugat dengan tergugat tidak ada, Majelis. Tidak ada. Jadi tetap lanjut. Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, begitu? Terima kasih Yang Mulia. Jadi di luar persidangan antara penggugat dan tergugat juga selalu berusaha untuk menemukan titik temu melalui mediasi. Namun sampai saat ini kami belum menemukan titik temu tersebut. Jadi kami menyerahkan keputusan kepada Yang Mulia Majelis. Sekarang akan kita bacakan putusannya. Tergugat, ini tadi tergugat 156, 156 tergugat 234, sama ya. Turut tergugat tidak pernah hadir. Majelis sudah bermusyawarah dan kita akan bacakan putusannya sekarang ya. Putusan nomor 34 garing PDTG garing 2019 garing PN Mat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara 1. Andreas Eka Sakti Yudiawan bertempat tinggal di DK Jatisari RT 002 RW 001 Desa Gempol Sari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutopo SHMH, H. Maksum Rosadin SH Sukrianto SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Sutopo dan rekan, beralamat di Jalan Sri Gadis, Gang Melati 8D, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019. Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun di bawah Register Perkara Perdata nomor 86 tanggal 21 Agustus 2019 dan Sutrisno Budi SHMH, advokat pada kantor hukum Sutopo SHMH dan rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2020 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun di bawah Register Perkara Perdata nomor 45 tanggal 19 Maret 2020. Selanjutnya disebut sebagai penggugat konvensi 1 garing tergugat rekonvensi 1. 2. Wahyu Subagdiono S.Sos bertempat tinggal di Anggrek nomor 37 Wisma Indah RT RW 03 garing 06 Kelurahan Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutopo SHMH, H. Maksum Rosadin SH Sukrianto SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Sutopo SHMH dan rekan, beralamat di Jalan Sri Gadis, Gang Melati 8D, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 86 tanggal 21 Agustus 2019 dan Sutrisno Budi SHMH, advokat pada kantor hukum Sutopo SHMH dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2020 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 45 tanggal 19 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai penggugat konvensi 2 garing tergugat rekonvensi 2. Lawan 1. Insinyur Raharjo Basuki Wiono bertempat tinggal di Jalan Bandeng Raya 1 19 RT 028 Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runik Erwanto SHCLA, Rudi Hartono SHMH, Sujito SH, Agung Hadiono SH, Bambang Supriyanta SH, advokat pengacara pada kantor hukum Runik Erwanto SH and Partners, beralamat di Jalan Karanganyar 3, RT 19, RW 8, nomor 22, Komplek Persada, Kalimantan, Moktabat Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 15, tanggal 20 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 1 garing penggugat rekonvensi 1. 2. Cahyono Wilis Gerilyanto SH berkedudukan di Jalan Raya Pondok Benda 40B RT 3 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjir Supriyatno SH, Caribowo SH, Novan Dwi Kartika SH, KMRT Gema Damayanto SH, Marsugianto SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum GPN and Partners, beralamat di Kokan Angatra, nomor 16, Jalan Raya Bogor, Kaf 18, Keramat Jati, Jakarta Timur, 13510. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 131 tanggal 20 November 2019 selanjutnya disebut tergugat konvensi 2. 3. Insinyur Edi Asmanto bertempat tinggal di Jalan Timah 2 nomor 1 Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjir Supriyanto, Caribowo, Novan Dwi Kartika, KMRT Gema Damayanto, Marsugianto, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum GPN Partners, beralamat di Kokan Angatra nomor 16, Jalan Raya Bogor, Kaf 18, Keramat Jati, Jakarta Timur, 13510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara perdata nomor 131 tanggal 21 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 3. 4. Brigjen Pol Purnawirawan Lanjar Sutarno bertempat tinggal di Aspol Ancaran, RT RW 15/06, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjir Supriyanto, Caribowo, Novan Dwi Kartika, KMRT Gema Damayanto, Marsugianto, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum GPN Partners, beralamat di Kokan Angatra, nomor 16, Jalan Raya Bogor, Kafling 18, Ramat Jati, Jakarta Timur, 13510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun di bawah register perkara nomor 131 tanggal 21 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 4. 5. Sugiyarto Harsono bertempat tinggal di Jalan
Argo Manis nomor 12 RT RW 2207 Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runik Erwanto, Rudi Hartono Sujito, Agung Hadiono, Bambang Supriyanta, advokat pengacara pada kantor hukum Runik Erwanto and Partners, beralamat di Jalan Karanganyar 3 RT 19 RW 8 nomor 22, Komplek Persada Kalimantan Loktabat Utara Kota, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019, telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Madiun di bawah Register Perkara Perdata nomor 15 tanggal 20 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 5 garing penggugat rekonvensi 5. 6. Sujatno, bertempat tinggal di Mojorejo, RT RW 201, Desa Mojorejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runik Erwanto, Rudi Hartono Sujito, Agung Hadiono, Bambang Supriyanta, advokat pengacara pada kantor hukum Runik Erwanto and Partners, beralamat di Jalan Karanganyar 3 RT 19 RW 8 nomor 22, Komplek Persada Kalimantan Loktabat Utara Kota, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019 telah didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Madiun di bawah Register Perkara Perdata nomor 15 tanggal 15 tanggal 20 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi 6 garing penggugat rekonvensi 6. Notaris Mardia SH, bertempat tinggal di Jalan Imogiri KM 12 RT RW 0233 Telan Trimulyo, Jetis, Bantul, disebut sebagai turut tergugat konvensi. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Tentang duduk perkara, ini bahwa para penggugat konvensi dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam register nomor 34 PD3 2019 PNAD telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut. 1. Bahwa para penggugat sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate Pusat Madiun berdasarkan akta keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate nomor 342 tahun 2016 yang dibuat di hadapan pejabat notaris Muhammad Ali Fauzi SMKN berkedudukan di Kabupaten Madiun, di mana dalam kepengurusan masing-masing yakni Andreas Eka Sakti Yudiawan, penggugat 1 sebagai wakil bendahara, Wahyu Subagdiono Esos, penggugat 2 sebagai bidang umum. 2. Bahwa Yayasan Setia Hati Terate didirikan di hadapan pejabat notaris Dharma Sanjata Sudagung SH yang berkedudukan di Kota Malang dengan akte pendirian nomor 55 tanggal 12 November 1982 oleh Bapak Almarhum Januarno, Bapak Almarhum Tarmaji Budi Harsono, Bapak Almarhum Raden Mas Imam Kusupangat, Bapak Almarhum Dr. Andes Sugeng Wiono, di mana pula Bapak Almarhum Tarmaji Budi Harsono saat itu menurut keterangannya bertindak untuk atas nama dan dengan demikian mewakili persaudaraan Setia Hati Terate mendirikan Yayasan Setia Hati Terate yang dimaksud. 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 1999 dilakukan perubahan penyesuaian dan atau perubahan akta pendirian Yayasan Setia Hati Terate yang dilakukan di hadapan pejabat notaris PPAT Win Martanto SH wilayah kerja kedudukan di Kota Madiun dengan akta perubahan nomor 06 tanggal 6 Oktober 1999 yang pada pokoknya merubah pasal 1 dan pasal 6 serta pasal 7 yang mana khususnya pasal 6 Angka 1 tertulis pengurus Yayasan Setia Hati Terate diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pusat Setia Hati Terate. 4. Bahwa selanjutnya pada pasal 6 angka 4 menyebutkan bahwa keanggotaan badan pengurus berhenti bila anggota bersangkutan ialah A. meninggal dunia, B. berhenti atas permintaan sendiri, C. diberhentikan atas dasar keputusan rapat pengurus lengkap dan disetujui oleh pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate. 5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, pembina Yayasan Setia Hati Terate di hadapan pejabat notaris PPAT Muhammad Ali Fauzi SMKN
Wilayah kerja berkedudukan di Kabupaten Madiun melakukan perubahan pengurus sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Ternate nomor 342 tanggal 29 Juli 2016 dan selanjutnya. Di dalam akta tersebut khususnya pasal 43 angka 3 yakni peraturan penutup menyebutkan bahwa dengan dibuatnya akta ini maka ketentuan-ketentuan pasal-pasal lain yang ada dan atau yang telah diatur dalam akta perubahan anggaran dasar yayasan sebelum akta ini masih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan akta ini. 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Ternate tahun 2017 khususnya bab 13 pasal 34 angka 2 Anggaran Dasar dengan tegas mengatur bahwa pembina yayasan adalah Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Ternate ex officio, di mana pula yayasan tersebut sebagai badan hukum tersendiri yang didirikan untuk mengurus dan atau mengelola aset dan pendidikan serta usaha lainnya yang sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, merupakan milik Persaudaraan Setia Hati Ternate yang berpusat di Madiun, dan di mana pula mendasar pada kewenangannya tersebut telah mengeluarkan surat keputusan nomor 003 SHT garis 11 Romawi 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Ternate masa bakti 2017-2021. Maka dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Pusat PSHT tersebut, maka secara otomatis segala keputusan yang mengatur tentang kepengurusan Yayasan Setia Hati Ternate sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. 7. Bahwa sekitar antara bulan November 2021 telah mengirim surat tertanggal 21 Oktober 2017 kepada pengurus Persaudaraan Setia Hati Ternate Pusat Madiun, di mana isi surat tersebut pada pokoknya saudara tergugat 1 seolah-olah bertindak selaku pembina Yayasan Setia Hati Ternate, menyampaikan perubahan pengurusan Yayasan Setia Hati Ternate yang mendasar pada akte Notaris Mardia SH nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 turut tergugat, yang pada pokoknya para penggugat telah diberhentikan dari pengurus Yayasan Setia Hati Ternate dengan cara sewenang-wenang atas kekuasaannya. Padahal secara fakta hukum ini statusnya tergugat 1 di Persaudaraan Setia Hati Ternate tidak lebih hanyalah sebagai warga biasa saja, bukan pengurus. Video susunan pengurus PSHT Pusat Madiun tahun 2017. 8. Bahwa tindakan para tergugat yang mengaku seolah-olah sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Ternate yang sesungguhnya telah banyak merugikan organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate Pusat Madiun oleh karena telah menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan Yayasan Setia Hati Ternate, dan sudah barang tentu hal yang demikian merupakan tindakan perbuatan melawan, sebab para tergugat dalam hal ini tidak memiliki kualitas sebagai pihak dalam menentukan pengurus Yayasan Setia Hati Ternate, dan oleh karena itu pula akta yang dibuat di hadapan Notaris Mardia SH tergugat nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 harus dibatalkan. 9. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sedikit banyaknya telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Setia Hati Ternate dan khususnya organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate Pusat Madiun, maka sudah sepantasnya para penggugat yang dalam hal ini selaku pengurus Yayasan Setia Hati Ternate berdasarkan akta keputusan rapat Yayasan Setia Hati Ternate nomor 342 tahun 2016 menuntut ganti rugi baik material maupun imaterial kepada para tergugat dengan rincian kerugian sebagai berikut. A. Kerugian material sebesar 1 juta rupiah. B. Kerugian moral tidak dapat dihitung secara pasti namun sudah pasti tidak kurang dari 5 miliar rupiah. 10. Bahwa satu hal lain untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia atau ilusoir, maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kota Madiun meletakkan sita atas harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada. 11. Bahwa kiranya cukup beralasan pula bila penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari tergugat atau writ purbar disforat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memanggil masing-masing pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan, serta memutuskan sebagai hukum adalah sebagai berikut. Petitum dalam perkara primer: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. 3. Menyatakan sah bukti yang diajukan para penggugat dalam perkara ini. 4. Menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan
pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan mendasar pada akte notaris Mardia SH nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga. 5. Menyatakan akte pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang dibuat di hadapan notaris Mardia SH dengan akte nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan batal. 6. Menyatakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang ditetapkan oleh Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2017 khususnya bab 13 pasal 34 ayat 2 anggaran dasar dengan keputusan nomor 003 /SK /TP SHT /11 Romawi 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Teratai masa bakti 2017-2021 adalah sah menurut hukum. 7. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami bagi organisasi persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun, yaitu kerugian material sebesar Rp1 juta, kerugian imaterial yang tidak dapat dihitung secara pasti namun sudah pasti tidak kurang dari Rp5 miliar. 9. Menyatakan untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini tidak